Yang paling tidak dipercaya, justru menjadi orang yang mengubah dunia kedokteran selamanya. Setelah berhasil membedakan cacar dan campak, nama Al-Razi mulai dikenal di berbagai penjuru Baghdad. Para tabib mulai membicarakannya. Para ilmuwan mulai membaca catatannya. Dan rumah sakit mulai memperhatikan metode yang ia gunakan. Tetapi bagi Al-Razi, penemuannya bukan akhir dari perjalanan. Justru semuanya baru dimulai. Karena semakin banyak pasien yang datang, semakin jelas bahwa dunia medis saat itu masih dipenuhi kesalahan. Orang-orang mengobati penyakit tanpa benar-benar memahami penyebabnya. Dan Al-Razi tahu, jika ilmu pengetahuan tidak berkembang, maka lebih banyak nyawa akan hilang. Di Baghdad, Al-Razi mulai menerapkan cara berpikir yang sangat berbeda dibanding dokter lain pada masanya. Rumah sakit bukan hanya tempat merawat orang sakit. Bagi Al-Razi, rumah sakit adalah tempat belajar. Ia mulai memperhatikan kebersihan ruangan, memisahkan pasien berdasarkan kondisi penyakit, dan memastikan setiap pasien dicatat perkembangannya. Hal-hal yang hari ini terasa normal, pada masa itu adalah sesuatu yang revolusioner. Sebagian dokter bahkan tidak memahami kenapa pasien harus dipisahkan. Namun Al-Razi percaya, setiap penyakit memiliki karakter yang berbeda. Dan jika dokter memahami pola penyakit, mereka bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Al-Razi memiliki satu kebiasaan yang membuatnya berbeda dari banyak tabib lain. Ia tidak langsung percaya pada teori lama. Ia memilih mengamati. Setiap pasien diperhatikan dengan detail. Warna kulit, perubahan suhu tubuh, cara bernapas, bentuk ruang, bahkan ekspresi wajah pasien ketika rasa sakit datang. Bagi Al-Razi, tubuh manusia selalu memberikan petunjuk. Dan tugas seorang dokter adalah memahami petunjuk itu. Pemikiran seperti ini sangat modern untuk zamannya. Karena di masa ketika banyak orang masih percaya tahayul, Al-Razi justru membangun pengobatan berdasarkan data dan pengamatan nyata. Semakin terkenal namanya, semakin banyak murid yang datang belajar kepada Al-Razi. Di perpustakaan Baghdad, ia mulai mengajarkan sesuatu yang tidak biasa. Ia meminta murid-muridnya untuk tidak hanya menghafal teori. Ia meminta mereka untuk berpikir, untuk mengamati pasien secara langsung, mencatat perubahan gejala, dan mempertanyakan sesuatu jika terasa tidak masuk akal. Bagi Al-Razi, dokter yang baik bukan hanya pandai membaca buku, tetapi juga mampu memahami manusia. Dan karena cara berpikirnya itulah, banyak murid mulai melihat dunia medis dengan cara yang benar-benar baru. Pada masa itu, Baghdad bukan sekedar kota biasa. Kota ini adalah pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Ilmuwan dari berbagai wilayah datang untuk belajar. Perpustakaan dipenuhi manuskrip dari Yunani, Persia, India, dan dunia Arab. Namun di tengah kemajuan besar itu, Al-Razi melihat satu masalah besar. Banyak ilmuwan terlalu bergantung pada teori lama. Mereka takut mempertanyakan pemikiran sebelumnya. Padahal, menurut Al-Razi, ilmu pengetahuan harus terus berkembang, tidak boleh stagnan. Karena kebenaran tidak selalu ditemukan di masa lalu. Kadang, kebenaran ditemukan dari keberanian untuk mempertanyakan semuanya. Sehingga ditemukan jawaban yang baru. Namun, semakin besar pengaruh Al-Razi, semakin besar pula penolakan yang ia hadapi. Sebagian orang mulai merasa terancam.
Mereka tidak suka melihat seorang dokter muda mengubah pemahaman yang sudah dipercaya selama bertahun-tahun. Beberapa ilmuwan mulai menyerangnya secara terbuka. Mereka mengatakan Al-Razi terlalu mengandalkan logika, terlalu berani mempertanyakan tradisi, dan terlalu percaya diri dengan observasinya sendiri. Tetapi Al-Razi tidak membalas dengan kemarahan. Ia membalas dengan ilmu. Ia terus menulis, terus melakukan observasi, terus meneliti, dan terus membuktikan bahwa pengamatan nyata jauh lebih penting daripada sekadar asumsi. Di tengah berbagai tekanan, Al-Razi terus menghasilkan karya besar. Malam demi malam, dilaluinya, ia menulis buku medis dengan sangat detail. Ia menjelaskan setiap penyakit, gejala apa yang menyertainya, metode pengobatan yang harus dilakukan, dan hasil observasinya selama bertahun-tahun. Tulisan-tulisan itu bukan sekedar catatan biasa. Itu adalah fondasi ilmu kedokteran modern. Dan yang luar biasa, karya Al-Razi akhirnya menyebar jauh melampaui Baghdad. Berabad-abad kemudian, buku-bukunya dipelajari di Eropa. Bayangkan, seorang ilmuwan Muslim dari Baghdad, pemikirannya menjadi rujukan dunia Barat selama ratusan tahun. Perlahan, nama Al-Razi mulai dikenal di berbagai wilayah. Para ilmuwan menerjemahkan tulisannya ke berbagai bahasa. Metodenya dipelajari, dikaji, dan cara berpikirnya mulai memengaruhi dunia medis internasional. Apa yang awalnya hanya pengamatan sederhana di rumah sakit Baghdad, akhirnya menjadi revolusi besar dalam sejarah kedokteran. Al-Razi membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang karena ketakutan, karena tekanan. Ilmu berkembang karena keberanian untuk mencari kebenaran, mencari hal baru, mempertanyakan sesuatu, dan membuktikan sesuatu. Hari ini, mungkin banyak orang tidak mengenal nama Al-Razi. Namun tanpa disadari, dunia modern masih menggunakan prinsip yang ia perjuangkan. Dokter modern melakukan observasi pasien, mempelajari gejala, membandingkan penyakit, dan membuat diagnosis berdasarkan data. Semua itu adalah bagian dari cara berpikir yang dulu diperjuangkan Al-Razi. Dari rumah sakit sederhana di Baghdad, lahirlah fondasi penting bagi ilmu kedokteran modern. Dan warisannya masih hidup hingga hari ini. Al-Razi tidak memiliki teknologi modern, tidak memiliki laboratorium canggih, dan tidak hidup di dunia seperti hari ini. Namun keberaniannya untuk berpikir berbeda berhasil mengubah sejarah manusia. Di tengah dunia yang dipenuhi ketakutan, ia memilih ilmu pengetahuan. Di tengah orang-orang yang hanya mengikuti tradisi, ia memilih observasi. Dan dari keberanian sederhana itu, nama Al-Razi mungkin jarang dibahas hari ini. Tetapi jejak pemikirannya tetap hidup di setiap rumah sakit, setiap penelitian medis, dan setiap dokter yang berusaha memahami manusia dengan ilmu pengetahuan. Kalau kamu suka kisah sejarah luar biasa seperti ini, subscribe sekarang, karena masih banyak tokoh besar dunia Islam yang kisahnya belum banyak diketahui.